Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Wildan Copa Al-Bukhari di acara Catatan Pejabat. Seperti yang gua bilang kemarin di status WA dan Instagram ya. Oh, WA doang. WA doang terus ada yang nanya-nanya. Kita akan membahas tentang sebuah tradisi yang ada di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa, yang mulai punah dan sudah hilang semenjak tahun 1960 karena melanggar norma dan etika beragama, ya kan? Karena ternyata setelah kemarin nanya-nanya, terus ada yang bilang juga ternyata ini tema ini sedang diangkat, tradisi ini sedang diangkat ke layar lebar oleh Hanung Bramantyo, sekarang lagi praproduksi katanya. Kemarin ada yang jawab kayak gitu, pas dia jawab kan cuman bilang tradisi yang hilang karena melanggar norma dan agama bla bla bla. Terus apa dan ini gitu. Oh iya itu kayaknya yang mau diangkat ke film dah sama Hanung Bramantyo gitu katanya. Kemarin ada yang bilang seperti itu. Mudah-mudahan aja ya lancar segala prosesnya buat Hanung Bramantyo. Sekarang kita bahas di YouTube ini apa tradisi itu ya kan. Yaitu gowok, ya kan. Kalau pernah dengar kata gowok, oh buah gowok. Nah itu. Ternyata di Pulau Jawa itu ada yang namanya tradisi gowok. Gowok. Kalau orang Jawa nyebutnya ada O-nya satu kan gowok. Nah, asal muasalnya kita lihat nanti. Mengenal apa itu gowok, yaitu wanita pelatih seksual pria Jawa. Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu Indonesia terdiri memiliki beragam suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi budaya dan adat masing-masing. Ya. Dari beragam tradisi tersebut, ada yang masih dilakukan oleh masyarakat, namun banyak juga yang sudah ditinggalkan. Salah satunya yakni tradisi gowok dari Jawa. Gowok dari Jawa adalah sebutan untuk perempuan dalam kebudayaan Jawa yang disewa untuk mengajarkan perihal rumah tangga dan seksualitas kepada laki-laki berusia remaja atau sebelum menikah. Keluarga mempelai laki-laki menyewakan gowok untuk mereka sebelum menikah. Gowok akan mengajarkan salah satu tentang memuaskan istri dan memperkenalkan tubuh perempuan. Calon mempelai laki-laki akan tinggal di rumah gowok selama beberapa hari. Ya kan? Untuk kemudian menerapkan ilmu yang sudah diperoleh kepada istrinya. Ketika sudah menikah, tugas inti dari seorang gowok pada intinya memang mempersiapkan perjaka yang berkualitas pada malam pengantin. Akan tetapi ini bukan hanya soal seks saja, termasuk juga untuk urusan rumah tangga. Diketahui lamanya masa pergowokan ini biasanya berlangsung hanya beberapa hari saja dan maksimalnya selesai dalam 1 minggu. Jadi tinggal tuh di rumah gowoknya selama 1 minggu. Cik laki-laki tinggal di rumah perempuan selama 1 minggu. Secara gowok dilansir dari salah satu media, berdasarkan sejarah tradisi pergowokan di daratan Jawa pada awalnya diperkenalkan oleh wanita asal Tiongkok bernama Go double O ya, Go Wok Niang, ya kan? Yang datang ke Jawa bersama Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho Muslim kan? Laksamana Cheng Ho pada tahun 1415-an. Dalam waktu yang tak lama itu praktek tersebut pada akhirnya dikenal banyak masyarakat Jawa hingga menjadi tradisi di kemudian hari. Istilah gowok diambil untuk mengenang gowok niang. Namun karena orang Jawa sulit mengelapalkan dialek Cina, maka lama-kelamaan nama gowok niang hanya disebut gowok saja. Disebutkan bahwa praktek gowok ini berakhir marak di daerah Banyumas
di daerah Banyumas, namun mulai hilang era 1960-an lantaran memang tradisinya melanggar norma dan agama. Iyalah, laki-laki tinggal di rumah perempuan selama seminggu. Tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Itu sih dari sudut pandang gua. Cuman kan kalau sekarang mungkin itu kan zaman dulu tahun 19 eh dari tadi 1415 ya sampai 1960. Nah, kalau sekarang misalnya dulu kan katanya itu kan buat supaya si laki-lakinya ini tahu perihal tentang seksualitas, tahu tentang perihal rumah tangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau sekarang nih gua nih sepertinya kayak gue 2 tahun lagi ya, setahun setengah atau 2 tahun lagi gue nikah nih. Jadi gue menikah di umur 34 tahun berarti ya. Dari sekarang, dari tahun kemarin gue udah banyak belajar. Pertama dari buku-buku, kedua ada beberapa kelas, ada beberapa kayak rumah ta'aruf mengadakan kelas untuk apa namanya, perihal tentang persiapan menjadi seorang suami. Ya, boleh dicari tahu nih bener nih gue tunjukin nih. Udah, pokoknya gue tulis, gue catat semua yang ada di kelas itu gue catat. Sejauh ini kelas yang pernah gue ikutin itu Den Academy. Di Den Academy itu kayak kita belajar fikih wanita, belajar apa. Kenapa laki-laki harus belajar fikih wanita? Kan yang tahu itu kan wanita yang ngalamin kan, misalnya kayak head, nifas atau apa. Itu bisanya nyambung juga karena kita tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Nih, laki-laki itu ya, kalau perempuan tanggung jawabnya dia melahirkan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan. Kalau laki-laki nih, apalagi ya anak pertama, posisinya sebagai anak pertama misalnya. Pas ketika dia masih perjaka belum menikah, keluarganya, orang tuanya itu tanggung jawabnya dia mencari nafkah untuk keluarga orang tuanya. Dia tanggung jawab untuk itu tuh. Kedua, ketika dia nikah, gak cuman menafkahi, mendidik dan sebagainya, itu tanggung jawab laki-laki. Tanggung dia juga harus nafkah batin, lahir batin, tanggung jawabnya dia sebagai laki-laki. Ketika dia sudah meninggal, dia harus menanggung dosa anak istrinya. Makanya kenapa laki-laki harus paham juga fikih wanita? Karena itu, ya kan, gue belajar dari DEM Akademi, belajar dari Rumah Ta'aruf Taman Surga punyanya Ustadz Afwan, ya kan. Gue belajar banyak hal di situ, terus gue catat di buku. Ya bukunya lagi dipinjam sama teman kayaknya. Nah, itu gue catat semua di situ. Kenapa? Karena pertama misalnya masalah head nih, masalah head di situ misalnya ada darah tuh di darah head, ketika darah keluar dari, maaf sorry dari anunya istri misalnya, itu tuh jaraknya berapa hari, bentuknya seperti apa. Ketika pada suatu hari, kan tanggung jawab suami itu menyuruh istrinya sholat, terus istrinya bilang maaf ya lagi halangan. Nah, ketika itu istrinya bohong, dosanya ditanggung suaminya. Itu salah satunya. Dan tanggung jawabnya juga mendidik, mengarahkan ke hal-hal yang dari hal buruk ke hal baik, itu juga tanggung jawab suami. Makanya kenapa gue gak nikah-nikah sampai sekarang, dan gue memutuskan nikah umur 34 tahun. Sekarang lagi persiapan dulu ya kan. Karena gue bilang sama calon mertua gue, ya aku lagi nabung dulu bla 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 segala macam gitu kan. Gak cuma nabung tapi belajar juga, karena baik buruknya istri itu tanggung jawab suaminya gitu. Nah, dari tadi tradisi gue kan udah hilang dari semenjak 1960. Nah, untuk sekarang ini, buat kalian yang masih perjaka, yang ada kemungkinan mau memutuskan untuk menikah, tenang. Lu chat gue atau DM gue. Gue kasih beberapa kelas-kelas, entah itu kelas persiapan menjadi suami, itu ada kelasnya. Dari segi kayak tadi pikir wanita, pikir apa, dibahas di situ. Ntar gue kasih linknya kalau ada yang mau. Pokoknya jadi untuk zaman ini ya benar juga sih,
bakalan hilang norma-norma agama, melanggar norma-norma agama tradisi gowok tadi itu. Karena apa? Selama seminggu laki-laki tinggal di rumah perempuan. Kalau misalnya ini gue belum nyari tahu nih, kalau misalnya gowok itu seorang janda kan misalnya, kan ada kemungkinan kan si mempelai pria ini yang akan menikah dengan orang lain kan pasti ada punya hasrat nih lama-lama nih sama si gowoknya gitu. Makanya bisa mungkin, tapi kita lihat aja setelah Hanung Bramantyo membuat film apa, film tentang gowok, pas gue lihat pemain-pemainnya, wah keren-keren ternyata. Akan menjadi seperti apa ya kan. Nah tebakan gue bakal ada meleset-meleset ke perselingkuhan sih, tapi gak tahu, kita lihat aja. Makanya tradisi gowok dihilangkan, dan untuk membuat calon suami itu belajar, kalau ada yang mau nikah terus belajar hal-hal tentang rumah tangga, sekarang gampang, bisa nonton di YouTube, bisa ikut kelas-kelas yang gue maksud tadi, ada di Ta'aruf Taman Surga, ada di Dem Academy, ada di masjid apa kemarin, kemarin tuh masih, bukan sejuta pemuda mah di Sukabumi ya, itu yang masih di Jogja tuh, yang tiap hari borong-borong petani, petani diborong sama dia buat hasil pertaniannya dimasak terus dibagi-bagiin. Nah yang masjid itu pokoknya kata gue chat gue atau DM gue dah kalau ada yang mau tahu, gue kasih tahu. Bener, kita belajar bareng di sini kan, dari kemarin kan konsepnya catatan pejabat itu kita belajar bareng, kita belajar bareng. Bener. Dan doakan semoga tabungan gue pas gue nikah, kalau gak 2025 2026 insya Allah. Calonnya udah ada, gue konsepnya taruh kayak Mita Depirjin. Karena bentar lagi zuhur, jadi cukup sekian dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat, dan jika ada manfaatnya itu emang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu adalah murni dari kesalahan gue. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.